Dia menghentikan serangan pedang dengan tangan kosongnya, menghindari ledakan energi seolah itu lelucon, dan mengangkat pembunuhnya sendiri dari leher dengan hanya satu tangan. Tapi tahu apa bagian paling gila dari semua ini? Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kim Ta-ju dianggap sebagai sampah masyarakat. Seorang pria yang kutolak, dikutuk untuk mati secara perlahan dan menyakitkan, dikhianati dan diburu seperti binatang di hutan. Dia dipukul tanpa ampun dan dilemparkan dari tebing yang seharusnya menjadi akhir baginya. Dia baru saja terbangun untuk menghancurkan kerajaan yang mengkhianatinya. Di kekosongan alam bawah sadarnya, dia bertemu monster dari masa lalu, iblis racun mutlak, penguasa kuno seni bela diri. Dua jiwa saling terkait melintasi waktu, mentransfer kekuatan terlarang selama berabad-abad kepada seorang anak laki-laki yang sekarat. Untuk bertahan hidup, dia harus melahap racun murni. Dia menyusun ulang pembuluh darahnya, mematahkan belenggunya, dan terlahir kembali sebagai mimpi buruk yang tak kenal ampun. Si pecundang yang seluruh dunia injak-injak dan coba bunuh baru saja terbangun untuk menghancurkan kerajaan yang mengkhianatinya. Cerita dimulai pada tahun 2326 di Gunung Siak yang terletak di Kekaisaran Salmon. Kita kemudian melihat para prajurit berteriak untuk menangkap seseorang, mengatakan bahwa jika buronan itu lolos, mereka semua selesai. Berlari melalui hutan, pemuda itu bertanya-tanya dengan putus asa apa yang telah dia lakukan salah. Benar-benar kelelahan, dia tidak bisa memahami mengapa semua orang mencoba mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, salah satu pengejar berteriak memanggil namanya, yaitu Kim Ta-ju, dan menyuruhnya berhenti di situ. Tapi cahaya intens muncul entah dari mana, membutakan pemuda itu dan membuatnya tidak bisa melihat. Pada saat itu, protagonis merasakan nyeri tajam di dada dan menyadari jantungnya telah gagal. Tanpa kekuatan tersisa untuk melanjutkan, Letnan 2 Kim Ta-ju ambruk berlutut di lantai hutan. Salah satu pria mendekat dan mengejek, bertanya apakah dia pikir bisa kabur dengan mengalami serangan lagi. Kemudian sekelompok prajurit muncul dan pemimpinnya berkata, ini hanya seorang pria sekarat, seorang yang ditolak. Dikelilingi di tepi tebing, pemimpin peleton bertanya apakah pengejaran akhirnya selesai. Pemuda yang terpojok berteriak, ingin tahu mengapa mereka melakukan ini dan apa yang telah dia lakukan untuk pantas mendapatkannya. Perwira itu hanya tertawa dan berkata bahwa seorang yang ditolak adalah sampah yang seharusnya hilang sejak lama. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa anak laki-laki itu hanya bertahan hidup untuk mengganggu yang mulia, meninggalkan Kim Ta-ju bingung. Dengan tangan diikat pinggangnya, protagonis bertanya apakah dia merujuk pada seorang wanita bernama Hana Mitsui. Pemimpin itu marah dan memperingatkan bahwa meskipun dia adalah ibu tiri, dia adalah atasan dan pantas dihormati. Tanpa penundaan lagi, pria itu mencabut pedangnya dan maju untuk mengakhiri hidup protagonis. Kim Ta-ju benar-benar membeku ketakutan, menyaksikan serangan datang tepat ke arahnya. Dengan tatapan dingin, perwira Jang hanya menyuruh anak laki-laki itu binasa sekali untuk selamanya. Kemudian serangan menghantam Kim Ta-ju tepat sasaran, membuatnya terbang jatuh dari tebing. Saat pemuda itu jatuh, pemimpin mengungkapkan bahwa properti padu akan diwariskan kepada dua putra Mitsui. Akhirnya, dia berharap pemuda itu selamat jalan ke akhirat saat tubuhnya meluncur jatuh. Kemudian adegan berubah sepenuhnya ke 300 tahun di masa lalu pada tahun 2026. Pada hari itu, matahari tertutup oleh gerhana yang membawa era baru sepenuhnya. Cahaya mulai jatuh dari langit dan energi tak dikenal yang disebut mana turun ke seluruh bumi. Akibatnya, 90% dari seluruh populasi bumi begitu saja musnah. Dengan ini, iklim planet berubah. Kota-kota runtuh dan peradaban manusia ambruk. 300 tahun kemudian, pada 2326, para penyintas beradaptasi dengan mana. Namun, binatang magis dan tanaman beracun muncul karena mana, memulai perang baru. Dengan perang ini, hierarki sosial baru tercipta dengan para penolak mana sebagai kelas terendah. Ayah protagonis adalah Brigadir Jenderal Kim Mong-bang, seorang awak kelas master tingkat tertinggi, dan ini adalah putra sulungnya Kim Ta-ju, seorang penolak mana yang perlahan sekarat karena racunnya. Tepat saat itu, suara misterius muncul mengatakan bahwa dia berusaha menjadi abadi tapi ini bukan alam surgawi. Entitas itu berpikir tempat itu terlihat seperti rumahnya tapi bercampur dengan sesuatu yang aneh dan bertanya di mana mereka berada. Seorang pria tua kemudian muncul bertanya apakah pemuda itu tahu di mana mereka berada dan apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Kim Ta-ju membuka matanya dan menyadari dia belum hilang seperti yang dia pikir. Di depannya melayang di kekosongan adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan pakaian sangat kuno. Dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk menarik anak laki-laki itu lebih dekat dan menyuruhnya berdiri serta memperlihatkan wajahnya. Saat wajah mereka berdampingan, kejutan besar terjadi bagi keduanya. Kemudian terungkap bahwa ini adalah iblis racun mutlak, Tang Gan, seorang pemimpin klan Sichuan Tang. Dia adalah pria yang menghadapi iblis surgawi saat itu mengancam untuk melahap seluruh dunia.
Menggunakan tekniknya, dia berhasil melarutkan iblis surgawi menjadi kolam lumpur beracun. Dengan kemenangan ini, dia menjadi penguasa mutlak Mirum dan memiliki jiwa yang sama dengan Kim Taju. Di tahun-tahun terakhirnya, dia bermeditasi untuk mencapai kenaikan etril dan menjadi abadi, dan entah bagaimana selama proses ini, jiwa mereka berakhir saling terkait satu sama lain. Saat mereka saling mengenali, kenangan Tanggan mulai mengalir ke protagonis. Pemuda itu benar-benar terkejut dengan kenangan baru itu dan bertanya apakah Tanggan adalah dirinya. Guru tua itu kemudian mengonfirmasi bahwa itu adalah kenangannya, bahwa sekarang itu milik anak laki-laki itu. Dia menjelaskan bahwa Kim Taju adalah dirinya dari bumi dan bahwa mereka berbagi jiwa yang sama serta potensi yang sama. Tapi meskipun begitu, pemuda itu dipandang rendah sepanjang hidupnya karena batasan sebagai penolak. Pria tua itu berkata bahwa sekarang dia memahami segalanya dan bahwa mereka berada di alam mental yang dibagi oleh keduanya. Karena mereka adalah orang yang sama, guru itu menawarkan semua pengalamannya dan pengetahuan luasnya. Pria tua itu kemudian menutup matanya dan menyuruh anak laki-laki itu berlatih dengan segala yang baru saja dia terima. Dia berjanji bahwa jika protagonis bekerja keras, dia juga akan menjadi penguasa mutlak dunianya. Dengan itu, cahaya besar meledak dan semua kekuatan serta pengetahuan ditransfer ke Kim Taju. Kembali ke dunia nyata, pemuda itu berada di tanah tapi masih hidup dan guru berbicara di pikirannya. Akhirnya, dia berharap Kim Taju semoga beruntung dan menyuruhnya menggunakan semua kekuatan ini sesuka hatinya. Pemuda itu kemudian bangun dengan pusing dan memanggil nama Tanggan. Belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Dia menyadari itu bukan mimpi dan bahwa semua pengetahuan guru masih ada di kepalanya. Berbaring di tanah dan terluka parah, protagonis tahu dia perlu melakukan sesuatu jika ingin bertahan hidup. Dia perlu mempelajari teknik yang membuat Tanggan menjadi master, seni bela diri yang semakin kuat dengan racun. Untung bagi pemuda itu, ada banyak ramuan beracun di mana-mana, dan dia mulai mengumpulkannya. Dengan tanaman di tangannya, dia merasakan racun mulai berpengaruh pada tubuhnya yang sudah lemah. Tapi untuk bertahan hidup, pemuda itu tahu dia harus memakan ramuan itu. Jadi, dia memasukkannya ke mulut tanpa ragu. Dia perlu mengubah racun menjadi energi internal dan membentuk esensi racun di dalam dansinnya. Jika dia bisa melakukannya, dia bisa menyusun ulang tubuhnya dan mematahkan belenggu sebagai penolak. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersumpah untuk bertahan hidup dan membalas semua orang, dimulai dengan Hana Mitsui dan Jang Dong. Malam itu kemudian, para prajurit menerima perintah untuk mengonfirmasi mayat pemuda itu sebelum mereka pergi. Mereka mulai mencari di hutan dengan senter, tapi tidak menemukan mayat dimanapun. Tidak sabar, pemimpin peleton mengeluh tentang penundaan hingga salah satu pria berteriak bahwa dia menemukan Kim Taju. Saat mereka tiba, mereka terkejut melihat pemuda itu duduk tegak dan hidup, dan mereka bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Salah satu prajurit memperhatikan bahwa protagonis terlihat berbeda, dan perwira bertanya mengapa dia merasa begitu. Jang Dong merasakan reaksi Mana dan memahami bahwa dia menggunakan energi racun, bukan mana. Marah, dia berteriak bertanya bagaimana seorang penolak mana bisa melakukannya dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Salah satu prajurit maju cepat, pedang di tangan, untuk melaksanakan perintah atasannya. Tapi protagonis tetap tenang dengan mata tertutup seolah serangan itu bukan apa-apa baginya. Prajurit itu melanjutkan maju dan pedangnya hampir mengenai sasaran tepat. Pada saat itu, Kim Taju membuka matanya dan menghadapi serangan yang datang tanpa rasa takut. Untuk kejutan semua orang, pemuda itu hanya menghentikan bilah pedang menggunakan hanya tangannya. Para prajurit benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat mereka menyaksikan adegan itu terungkap di depan mereka. Protagonis melihat tangannya, terkesan dengan energi internal barunya yang mengalir melalui tubuhnya. Dengan senyum di wajahnya, dia mengepalkan tinju, merasakan kekuatan yang baru saja dia bangunkan di dalam dirinya. Sekarang dengan kekuatan baru ini, dia tahu dia akhirnya bisa membalas dendam pada semua orang yang mengkhianatinya. Kim Taju kemudian berdiri dan menghadapi mantan rekan-rekannya, berkata, "Senang melihat kalian lagi." Jang Dong, curiga, bertanya dari mana kepercayaan diri ini berasal dan apakah dia telah terbangun entah bagaimana. Pemuda itu hanya tersenyum dan mengulangi kata terbangun dengan cara yang sangat mengejek dan percaya diri. Kita kemudian melihat penjelasan bahwa yang terbangun dibagi menjadi peringkat dan menerima tato di wajah. Jang Dong adalah pemula, yang setara dengan pejuang kelas 3 dalam seni bela diri. Pemimpin peleton bertanya apakah dia sudah selesai dengan kata-kata terakhirnya dan memanggilnya bajingan kurang ajar. Tapi Kim Taju mempersiapkan pertarungan dan memperingatkan bahwa dia akan mengembalikan segala yang mereka lakukan padanya. Salah satu prajurit mengejek, bertanya apakah pemuda itu memukul kepalanya saat jatuh dari tebing tadi. Kemudian pemimpin berteriak agar mereka menyerang semua sekaligus dan bersumpah bahwa kali ini dia akan memastikan dia hilang untuk selamanya. Meskipun ini adalah pertarungan pertamanya di tubuh ini,
Pemuda itu merasa anehnya tenang untuk situasi itu. Dengan semangat guru tua di belakangnya, dia memahami bahwa ketenangan itu berasal dari kenangan Tanggan. Bahkan jika Mana menolaknya, dia tahu bahwa jalan iblis racun masih hidup di dalam dirinya. Dengan tatapan penuh kepercayaan diri, protagonis mempersiapkan diri untuk bertarung karena dia tahu dia bisa menang. Menggunakan seni pedang racun, dia meluncurkan satu serangan dengan koin-koin berisi racun. Bilah-bilah itu terbang dengan kecepatan tinggi ke arah para prajurit yang tidak mengira serangan ini. Salah satu pria terkena tepat sasaran dan racun mulai menyebar cepat melalui tubuhnya. Kemudian protagonis menggunakan gerakan hantu untuk bergerak di antara musuh seperti kabut. Mengonsentrasikan energi racun di tangannya. Dia mempersiapkan serangan berikutnya dengan kekuatan luar biasa. Dengan telapak racun darah, dia memukul salah satu prajurit, menghantam dada dengan kekuatan penuh. Ledakan energi hijau ditembakkan, membuat pria itu terbang dengan satu pukulan. Salah satu yang selamat panik dan berteriak putus asa memanggil komandannya, mencari bantuan. Melihat dia tidak punya kesempatan, dia mencabut senjata energi dan berteriak agar protagonis binasa. Dia mengarahkan dengan hati-hati ke pemuda itu dan mempersiapkan untuk menembak tanpa pikir panjang. Tapi tembakan itu diblokir oleh penghalang energi racun yang melindungi pemuda itu dari serangan. Dengan mudah, dia menghindari serangan, menunjukkan bahwa senjata normal tidak lagi berhasil melawannya. Dengan tatapan penuh penghinaan, anak laki-laki itu hanya berkata bahwa prajurit itu terlalu lambat untuk mengenainya. Berbaring di tanah, pemimpin peleton bertanya apa yang protagonis lakukan padanya, karena dia merasa sangat lemah. Pemuda itu menjelaskan dengan dingin bahwa bahkan yang terbangun tidak punya kesempatan melawan racun. Perwira itu terkejut dan tidak memahami bagaimana dia bisa menggunakan kemampuan tanpa tato di wajahnya. Kim Taju tertawa pada gagasan itu sebagai kemampuan dan bertanya bagaimana rasanya berada di sisi lain sekarang. Dia melanjutkan mengejeknya, bertanya apakah perasaan diracuni tidak terasa penuh dan kotor. Putus asa dan merasakan nyeri, Jang Dong memohon kepada Letnan Kim untuk mengampuninya dan memaafkannya, tapi tanpa menunjukkan belas kasihan, pemuda itu mencengkeram leher pria yang mengkhianatinya tanpa ragu. Perwira itu berteriak kesakitan saat racun semakin intens dan kekuatan pemuda itu semakin kuat. Dia mengangkat pria itu ke udara dengan hanya satu tangan dan mempersiapkan untuk memberikan pukulan akhir. Dengan sisa kekuatannya, pemimpin mencoba mengancam anak laki-laki itu, bertanya apakah dia tahu siapa yang mendukungnya. Dia mencoba mengucapkan nama Mitsui, tapi protagonis mempererat cengkeramannya di leher, membungkamnya. Dengan tatapan dingin seperti es, pemuda itu mempersiapkan untuk mengakhiri hidup pria yang mengkhianatinya tanpa ampun. Dia berdiri di tengah mayat-mayat para prajurit, tangannya bersinar dengan energi racun. Dengan senyum tipis, dia akhirnya membalas dendam terhadap mereka. Kemudian dia berkata jangan khawatir karena dia tidak berniat pergi dengan tenang. Adegan kemudian bergeser ke Kekaisaran Salmon, sebuah negara yang dibentuk oleh Persatuan Korea, Cina, dan Jepang. Kampung halaman Kim Taju, Padu, adalah bagian dari kekaisaran ini, tapi adalah kota kecil dan tandus. Di sebuah kantor, seorang pria bertanya apakah protagonis telah diberhentikan, dan yang lain mengonfirmasi rumor itu. Ayah pemuda itu kemudian bertanya tentang upaya pembunuhan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan itu, bawahan mengungkapkan bahwa dia hampir tidak selamat dan sekarang hilang serta diberhentikan. Selain itu, dilaporkan bahwa Jang dan kelompoknya diserang oleh monster saat melarikan diri. Jenderal bertanya mengapa mereka melakukan itu dan menemukan bahwa pejabat Jepang memerintahkan serangan. Pria itu menjadi marah dan mencurigai afiliasi Jepang di balik segala yang terjadi. Lelah, dia bertanya apakah istrinya, Hana Mitsui, yang bertanggung jawab dan sepertinya sudah tahu jawabannya. Dia adalah putri dari keluarga Jepang yang kuat dan ibu dari saudara tiri Kim Taju, Tapyong dan Tian, untuk mewariskan tanah Padu kepada putra-putranya. Dia selalu berharap pria penolak itu akan meninggal. Ayah anak laki-laki itu bertanya-tanya apakah dia lelah menunggu dan karena itu meminta ayah mertuanya untuk menghabisinya. Dia berpikir dia seharusnya menunggu karena masalah itu serius dan mereka butuh dukungan mertua. Memikirkan situasi, jenderal memutuskan tidak ada pilihan lain selain menutup seluruh urusan. Dia kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengurus semuanya dan memberhentikannya dari kantor tanpa penundaan lebih lanjut. Pria itu pergi dan menutup pintu, meninggalkan ayah pemuda itu sendirian dengan pikirannya. Jenderal berpikir bahwa putranya adalah penolak dan bahwa sudah mukjizat dia hidup sampai 29 tahun. Dia tahu Hana Mitsui melampaui batas tapi lebih suka mengabaikannya demi dua putra lainnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mencari Kim Taju dan berharap dia hidup sisa hidupnya dengan bebas. Kemudian adegan bergeser ke zona perbatasan monster Juran di wilayah Kekaisaran Salmon. Di sana kita melihat protagonis dengan penampilan baru, mengagumi pemandangan kota gerai dari kejauhan.
Seorang pria mendekat dan bertanya apakah ini pertama kalinya Kim melihat kota itu dan dia mengonfirmasi. Pria itu berkomentar bahwa pemuda itu pasti tidak terlalu mengenal kota itu dan anak laki-laki itu setuju dengannya. Dia menjelaskan bahwa Gerai adalah kota kecil 300 tahun lalu di bekas Republik Korea. Tapi segalanya berubah saat diserap oleh kekaisaran dan konsentrasi monster yang tinggi perlu dibendung. Untuk itu, Kaisar menjadikannya kota bebas dan basis kunci untuk menarik orang ke area itu. Dengan pembatasan dicabut, yang terbangun datang berbondong-bondong dan perburuan monster berkembang pesat. Begitulah Gerai menjadi kota kaya dan protagonis hanya ingin dia langsung ke pokoknya. Tapi pria itu juga memperingatkan bahwa ada banyak penjahat berbahaya dan Kim Tae-ju berterima kasih atas nasihatnya. Pemuda itu berpikir bahwa meskipun dia banyak bicara, dia adalah orang baik yang peduli pada orang lain. Kemudian kita melihat kilas balik singkat dari beberapa waktu lalu yang menunjukkan apa yang terjadi pada protagonis. Setelah selamat dari upaya pembunuhan di tentara, dia tahu dia tidak bisa kembali ke rumah. Dia kemudian memutus semua hubungan dan mencari tempat di mana dia bisa berkembang dan menjadi lebih kuat. Begitulah pemuda itu menemukan kota bebas Gerai dan bergabung dengan kelompok pemburu. Karena otoritas kekaisaran lemah di sana, akan sulit bagi keluarganya untuk melacaknya. Dengan banyak monster beracun dan ramuan toksik, tempat itu ideal untuk melatih seni bela dirinya. Frasa seni bela diri masih terdengar aneh baginya saat dia menerima hadiah mematikan sebelum kepergiannya. Iblis racun mutlak dari dunia Mirum yang berbagi jiwa yang sama dengannya muncul. Dia bertanya-tanya apakah pada akhirnya Hana Mitsui, wanita yang mencoba menghabisinya, justru memberinya kebaikan. Tanpa kekuatan atau uang, pemuda itu sedang berkembang dengan bekerja sebagai porter dan jer untuk saat ini. Pemimpin kelompok kemudian bertanya kepada pemuda itu siapa yang dia pikir terkuat di kelompok mereka. Kim Tae-ju melihat dua wanita di depan dan pria itu menunjuk ke pedang dan Lee Hanil. Pemuda itu memperhatikan bahwa peringkatnya satu level di atas Jang Dong, yang cukup mengesankan, tapi dia memperhatikan sesuatu yang aneh dalam aliran money flow gadis itu dan tidak bisa memahami apa yang salah. Tiba-tiba, profesional pingsan dan nyamuk raksasa muncul, menyebabkan semua orang panik. Protagonis bingung dengan reaksi semua orang dan bertanya-tanya apakah itu hanya nyamuk. Tepat saat itu, seorang mage dari kelompok menyuruh semua orang mundur dan bahwa dia akan mengurus makhluk raksasa itu. Dengan tongkat di tangan, dia mempersiapkan untuk melontarkan mantra kuat melawan monster. Dia kemudian memanggil bola api besar dan meluncurkannya langsung ke nyamuk. Mantra meledak dalam bola api besar dan tampaknya mengalahkan monster dengan sukses. Tidak memahami kepanikan itu, Kim Tae-ju bertanya mengapa semua orang begitu takut pada nyamuk. Dalam kasus parah, gigitan membuat orang pingsan dan banyak kelompok telah musnah karenanya. Deskripsi pemimpin cocok dengan racun dari kenangan Tanggan, membuat pemuda itu penasaran. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil kesempatan dan memeriksa kondisi gadis itu dengan seni racunnya. Pemuda itu bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat menyentuhnya, dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang energinya. Pada saat itu, salah satu pria di kelompok mengeluh bahwa ini seharusnya bukan zona nyamuk. Salah satu pemburu hanya mundur karena mereka tidak punya peralatan anti serangga dan prol sudah jatuh. Tiba-tiba, suara di rumput tinggi menarik perhatian semua orang dan membuat kelompok waspada. Pemimpin tim tegang dan menyadari sesuatu mendekati mereka di hutan. Dia kemudian berteriak agar semua mempersiapkan pertarungan, dan kelompok segera mencabut senjata mereka. Kemudian, seekor kelinci kantong berekor panjang muncul dari rumput, monster terendah dalam rantai makanan. Mage kelompok tertawa pada situasi itu dan pemburu lain tampak lega oleh alarm palsu. Dengan senyum di wajahnya, pemimpin menyuruh semua orang santai karena mereka akan mundur untuk saat ini. Tapi sebelum mereka bisa pergi, dia mengeluarkan erangan kesakitan dan ekspresinya berubah sepenuhnya. Mage berbalik, terkejut melihat bayangan raksasa tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Tepat saat itu, tangan besar mencengkeram pemimpin dan anggota lain, mengangkat mereka dari tanah dengan mudah. Entah dari mana, sekelompok orc muncul, dan salah satu dari mereka berteriak putus asa melihat monster. Makhluk-makhluk itu menyerbu maju dengan segala yang mereka punya, dan kelompok pemburu tidak punya tempat untuk lari dari penyergapan. Mage kemudian memutuskan untuk tinggal di belakang dan berteriak agar mereka membawa yang terluka dan keluar dari sana. Sekarang, kepala porter memanggil Kim, yang sedang merawat gadis pingsan di tanah, tapi protagonis menyuruhnya pergi duluan dan berkata dia akan tinggal untuk membantu dalam pertarungan. Pemimpin berkata pertarungan bukan milik mereka, tapi Kim Tae-ju bersikeras dia perlu membantu karena ada terlalu banyak musuh. Dia menyerahkan gadis itu kepada pemimpin dan meminta dia merawatnya, meskipun pria itu berpikir itu tidak berguna. Dengan tatapan serius, pemuda itu berkata tidak ada waktu dan bahwa dia hanya akan memberikan dukungan dari jarak jauh. Pemimpin setuju dan pergi dengan gadis itu di pundaknya sementara Kim Tae-ju meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Menyaksikan pertarungan,
Dia memperhatikan bahwa gerakan Orc anehnya terkoordinasi. Dengan tombak api, Mage berhasil menjatuhkan salah satu makhluk dan berteriak agar itu binasa. Tiba-tiba, dia berteriak agar mereka hati-hati karena salah satu Orc menuju ke arah Porter. Mage kemudian berbalik cepat dan berlari untuk menghentikan monster agar tidak mencapai kelompok yang melarikan diri. Dia menggunakan dinding api untuk memblokir jalur makhluk itu dan melindungi rekan-rekannya. Dekat api, protagonis menutupi wajahnya untuk melindungi diri dari panas intens sihirnya. Dengan mata putih, dia melihat ke atas dan berteriak putus asa agar Mage turun. Seorang Orc muncul tepat di belakangnya, siap menyerang, dan wanita itu tidak memahami apa yang terjadi. Adegan kemudian bergeser ke tempat yang benar-benar berbeda bernama Alam Abadi. Itu adalah tempat seperti surga dengan pulau-pulau melayang dan bangunan kuno tersebar di mana-mana. Tanggan berpikir bahwa sebulan sudah berlalu dan bahwa tidak ada ini yang mungkin tanpa bertemu Kim Taju. Pengetahuan tentang dunia yang disebut bumi, yang dia peroleh melalui berbagi jiwa, adalah kuncinya. Ini memberi guru tua pencerahan baru dan perspektif baru tentang segala yang dia ketahui. Dan begitulah, dia akhirnya mencapai kenaikan ke keabadian yang dia inginkan sepanjang hidupnya. Tapi dia mengepalkan tinju dalam amarah, berpikir bahwa dia seharusnya tahu segalanya tidak akan semudah itu. Alam abadi sebenarnya adalah penjara untuk mengunci bajingan seperti para abadi lainnya di sana. Dia mulai tertawa liar, berpikir bahwa semua abadi lain yang hidup di sana adalah gila. Pendiri dan master legendaris semua bertarung seperti binatang tanpa tujuan. Pikiran bahwa dia menyia-nyiakan semua tahun itu untuk berakhir di tempat seperti itu mengganggunya. Tapi dia melihat sisi terangnya karena hubungan dengan Kim Taju membawanya ke hasil tak terduga ini. Dia melalui hubungan itu, guru tua bertanya bagaimana keadaan protagonis di dunianya. Dia berharap pemuda itu menemukan kebahagiaan dengan kekuatannya karena dia sendiri pernah hidup dalam kelemahan. Untuk melampaui para master, dia perlu mencapai bintang ke-9 dari seni roh racun. Dia mengucapkan selamat tinggal dan menyebutkan bahwa jika takdir mengizinkan, mereka mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Kembali ke dalam tubuhnya, pria tua itu kesal dengan kekacauan orang-orang lain dan tahu dia perlu berlatih. Salah satu abadi memprovokasinya dan menantangnya bertarung, merendahkan teknik belati miliknya, tapi master itu tidak menerima hinaan begitu saja dan berteriak bahwa dia akan menyelesaikan pendekar pedang gila itu. Kembali ke pertarungan, protagonis mendecakkan lidahnya, menunjukkan ketidaksabarannya yang total terhadap para Orc. Dia melempar salah satu koinnya untuk mengalihkan serangan monster dan menyelamatkan Mage dari bahaya. Wanita itu terkena oleh pemuda itu dan jatuh ke tanah. Tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan tatapan serius, dia berkata dia akan menunjukkan teknik senjata tersembunyi yang baru saja dia pelajari. Menggunakan teknik belati terbang, dia melempar beberapa koin sekaligus ke arah monster. Proyektil itu terbang dengan kecepatan tinggi dan mengenai semua Orc pada saat yang sama dengan presisi. Koin-koin itu jatuh dari langit seperti hujan bilah, menghantam musuh tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertahan. Protagonis kemudian mendarat dengan gaya, dan koin-koin itu jatuh ke tanah setelah serangan. Dia tidak menyangka bisa menyelesaikan mereka semua dalam satu pukulan, tapi dia puas dengan hasil pertarungan. Dia mendekati Mage yang tidak sadarkan diri dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan karena dia menjatuhkannya secara tidak sengaja. Dia tahu bahwa tidak ada yang baik akan datang dari memamerkan kekuatannya dan bahwa berita itu bisa sampai ke ayahnya. Oleh karena itu, pemuda itu memutuskan untuk pergi cepat sebelum orang lain muncul dan melihat adegan itu. Dia merefleksikan bahwa sebulan lalu dia adalah seorang penolak dan bahwa pertemuan dengan Tanggan mengubah hidupnya. Dia kemudian meraih tasnya dan bertanya-tanya apakah dia harus membersihkan kekacauan sebelum terlambat. Dia mengeluh bahwa teknik senjata tersembunyi sangat buruk untuk menyembunyikan bukti dan bahwa itu mahal. Pemuda itu tahu dia perlu menjadi lebih kuat untuk secara otomatis mengambil kembali koin-koin itu mulai dari bintang ke-7. Kim Taju mencari koin terakhir yang hilang dan yakin dia melemparkannya ke arah tertentu. Dia kemudian menemukan koin itu tertancap di pohon dan mengambilnya kembali untuk disimpan bersama yang lain. Saat dia berbalik, protagonis berhadapan langsung dengan nyamuk yang sama dari sebelumnya dan serangga itu sudah mati. Dia mengangkat makhluk itu dengan energinya dan menganalisisnya dengan teliti untuk memahami apa yang sedang terjadi. Pemuda itu memperhatikan bahwa ini bukan habitat nyamuk mutan bergaris 3 dan menjadi curiga. Dia bertanya-tanya apakah itu serangga yang sama yang menggigit gadis dari kelompok pemburu tadi. Dengan nyamuk di tangannya, dia membiarkan racun beredar melalui tubuhnya untuk memahami efeknya. Dia menyadari bahwa racun itu menyebarkan energi internalnya dan membuat yang terbangun kehilangan mananya. Seperti yang dia pikirkan, racun itu mirip dengan yang ada di dunia Marshall yang menyebarkan energi internal. Tapi tidak seperti dunia lain. Racun ini berbahaya dan tidak ada obat yang diketahui di sini. Jika dia bisa mencari tahu komponen pastinya, dia bisa menggunakan pengetahuan Tanggan untuk membuat penawar.
Untuk memastikan, protagonis melihat tidak ada pilihan lain selain mencicipi racun nyamuk itu. Dia menutup hidungnya dan menarik napas dalam-dalam, merasakan rasa dan efek racun di tubuhnya. Kemudian dia menelan dan merasakan racun menyebar sepenuhnya melalui pembuluh darah dan sistemnya. Untungnya, komponennya mirip, dan dia tahu dia bisa membuat penawar dengan ramuan yang tepat. Pemuda itu memutuskan bahwa dia akan menguji idenya segera setelah kembali ke kota dan keluar dari hutan. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran aneh dan menjadi waspada terhadap apapun itu. Dia berbalik dan terkejut dengan apa yang dia lihat perlahan mendekatinya. Seorang or raksasa dengan mata merah menyala muncul dan berteriak agar manusia itu binasa di situ juga. Makhluk itu sangat besar dan memiliki tubuh yang tidak beraturan, berbeda dari yang dia hadapi sebelumnya. Protagonis menyadari bahwa itu pasti adalah versi elit, versi terbangun dari binatang magis yang pernah dia dengar. Dia tidak memahami apa yang sedang terjadi karena ini bukan habitat orc maupun nyamuk. Dengan kapak di tangan, makhluk itu menyerbu maju, berteriak agar manusia itu binasa dan mempersiapkan serangan. Monster itu mengayunkan senjatanya dengan kekuatan luar biasa, dan pukulan itu cepat serta sangat kuat. Kapak menghantam tanah dan menciptakan kawah besar, menunjukkan kekuatan musuh yang absurd. Protagonis terkejut dengan kekuatan monster itu dan tahu itu berada di level yang sangat tinggi. Dia mengeluarkan koin-koinnya dan tahu serangan normalnya tidak akan berhasil melawan musuh ini. Menggunakan seni belati terbang, dia melempar satu kilatan koin untuk menguji kekuatan orc itu. Koin-koin itu mengenai orc tepat sasaran, tapi makhluk itu hampir tidak merasakan serangan. Senjata itu menghantam kulitnya dan dipantulkan oleh energi emas yang kuat. Pertahanan makhluk itu sangat kuat, dan koin-koin itu tidak bisa menembus tubuhnya. Seperti yang protagonis bayangkan, serangan tersembunyi terkuatnya sama sekali tidak berhasil melawan monster itu. Dia mundur dan berpikir bahwa teknik senjata tersembunyi terkuatnya benar-benar tidak berguna. Pemuda itu bertanya-tanya apakah racun telapak segel darah akan cukup untuk mengalahkannya. Makhluk itu mengaum marah dan mempersiapkan serangan balik dengan segala kekuatannya. Pada saat itu, pemuda itu memarahi dirinya sendiri karena ragu di depan musuh yang begitu kuat. Dia khawatir satu serangan saja tidak berhasil dan berpikir dia menyedihkan karenanya. Anak laki-laki itu mengakui bahwa dia terlalu percaya diri setelah mengalahkan or-or muda itu, tapi dia memutuskan bahwa apapun yang datang, dia akan menjatuhkannya sampai dia ambruk. Karena inilah jalan iblis racun mutlak, dan dia menggunakan teknik terkuatnya. Or itu menyerbu dengan kapaknya, siap menghancurkan lawannya tanpa belas kasihan. Protagonis kemudian ikut menyerbu, dan keduanya bertabrakan dengan benturan besar. Kekuatan or itu luar biasa, dan pemuda itu terlempar jauh oleh pukulan brutal itu. Ledakan besar energi hijau terjadi di titik benturan. Kapak or itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah setelah tabrakan kekuatan. Protagonis berada di tanah sementara monster itu masih berdiri dan utuh. Dia menyadari pukulan itu dangkal dan tidak menyebabkan kerusakan nyata pada tubuh utama. Jadi, jika begitu, dia harus menjatuhkan monster itu lagi dan lagi sampai dia menang. Tiba-tiba, senjata muncul entah dari mana dan menghantam orc dengan pukulan fatal dan presisi. Tak terhitung banyaknya luka sayatan muncul di tubuh monster itu, memotongnya menjadi beberapa bagian. Protagonis benar-benar terkejut dan tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memotong elit dengan begitu mudah dan kuat. Seorang pria misterius muncul dan Kim Taju menyadari bahwa dia pasti seorang master. Saat dia memikirkan alasan, pria itu memanggilnya untuk berbicara tentang pertarungan. Tubuh or itu larut dan pendatang baru bertanya apakah itu Kim Taju yang melakukannya. Dia berkomentar bahwa pemuda itu tidak memiliki tato, jadi dia bukan yang terbangun seperti dirinya. Kemudian pria itu diam sejenak, menatap protagonis tepat di matanya. Dia memperkenalkan diri sebagai Lee Jong-hak, Kapten Vigilante Komite Gurai dan pemimpin guild. Kim Taju memperhatikan nada otoritatif pria itu dan tahu dia perlu memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sebelum dia bisa menjawab, kepala porter kembali dan berteriak memanggil nama protagonis. Pria itu khawatir tentang muatan, dan Kim Taju menenangkannya, berkata, "Tuan itu datang tepat pada waktunya." Pemimpin itu bingung dan tidak memahami tuan mana yang dibicarakan pemuda itu. Kemudian dia melihat Lee Jong-hak dan rekan-rekannya serta meminta maaf karena terlambat. Pria itu menjelaskan bahwa Jong-hak adalah master yang terbangun dan salah satu anggota komite dengan hak suara. Dia juga berkata bahwa porter seperti mereka harus membayar upeti kepada guildnya untuk keamanan. Pemimpin kemudian menyadari dia terlalu banyak bicara dan mendorong Kim Taju untuk berterima kasih atas bantuannya. Pemimpin guild kemudian bertanya apakah pemuda itu hanya seorang porter dan bukan yang mengalahkan para orc. Kim Taju berbohong dan berkata seorang mage yang mengalahkan monster tapi pingsan. Dan kemudian elit itu muncul. Salah satu anggota guild melaporkan bahwa mereka menangkap yang selamat dan kru pembersih sedang datang.
Pemimpin setuju dan berbalik untuk pergi bersama kelompoknya, meninggalkan protagonis di belakang. Tapi sebelum pergi, dia berbalik dan melihat pemuda yang menjadi agak tegang. Dia memberi Kim Taju nasihat untuk tidak membuat masalah karena lain kali dia tidak akan menyelamatkannya. Kepala Porter mengucapkan selamat tinggal dan pemimpin guild akhirnya pergi bersama kelompoknya. Lega, pemimpin memberitahu pemuda itu untuk menghindari pria itu karena jika dia menghalangi jalannya, hidupnya selesai. Dia menjelaskan bahwa Jonghak hanya kapten dan nama saja dan bahwa dia menerima suap dari penjahat. Pemimpin mengungkapkan bahwa dia hanya memanggilnya karena dia sedang terburu-buru dan menemukannya secara kebetulan di hutan. Dia menyelesaikan dengan mengatakan bahwa master seperti bencana alam dan lebih baik tidak terlibat. Protagonis berpikir bahwa jika bukan karena Jonghak, dia akan berada dalam bahaya nyata saat itu. Sebulan telah berlalu sejak hubungan jiwa dan dia bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan selama ini. Dia merasa malu dan menyesal terhadap Tanggan karena dia sombong dengan kekuatan barunya. Tapi dengan mata penuh tekad, dia memutuskan bahwa segalanya akan berubah mulai sekarang.